Rekan-rekan sekalian, dimanapun Anda, jumpa lagi bersama saya, Alhamdulillah, di Respon Populer. Bersama saya, Pemuda Awam Ngomong Kocak. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memberi pandangan saya, memberi respon saya, berkaitan dengan fenomena politik yang kemudian berkembang pada negara kita belakangan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan persoalan kita mengapresiasi, dan saya secara pribadi mengapresiasi baik langkah hukum yang ditempuh oleh mantan Presiden ke-7, Joko Widodo, teman-teman sekalian. Belakangan kemudian kita dibikin heboh. Begitu Pak Jokowi dihajar habis-habisan dengan persoalan ijazah palsu, kemudian hari ini pasca 2 periode dia telah usai menjadi Presiden ke-7, dia kemudian dengan beraninya, dengan gagahnya menempuh jalur hukum, datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan oknum-oknum yang diduga kemudian menyerangnya secara personality atas tudingan kepemilikan ijazah palsu. Ini secara pribadi saya mengapresiasi tentang langkah hukum yang ditempuh dan diambil oleh Pak Jokowi ini. Ini menarik. Justru inilah yang dinantikan dan diharapkan oleh kita semua. Saya kira kita memiliki pandangan yang sama, bahwa seperti inilah langkah hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi, inilah yang kemudian kita inginkan. Nah, karena belakangan kemudian waktu-waktu yang silam gitu, ketika kemudian persoalan ijazah palsu Jokowi ini ditempuh, itu yang melaporkan oknum-oknum yang dianggap menuduh itu justru bukanlah Pak Jokowi, melainkan adalah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan relawan, mengatasnamakan pemerhati dan lain seterusnya atas Pak Jokowi, sehingga kemudian mereka mengambil langkah untuk melaporkan kelompok-kelompok tertentu ini, kelompok-kelompok yang diduga kemudian melakukan tuduhan itu untuk menempuh jalur hukum. Ya, kita lihat saja kemudian bagaimana persoalan hukum yang kemudian terjadi atas beberapa tokoh yang dianggap menuduh itu. Misalnya ada Bambang Tri gitu ya, oknum pertama yang kemudian muncul dengan persoalan ijazah palsu Jokowi. Ada Bambang Tri yang kemudian justru didakwahkan dengan persoalan tudingan ijazah palsu. Nah, itu karena memang atas laporan beberapa pihak, bukan Pak Jokowi secara personalitinya. Nah, namun kemudian hari ini belakangan kita dikagetkan ketika kemudian Pak Jokowi dengan gagahnya, Pak Jokowi dengan beraninya mengambil sikap hukum untuk menempuh jalur hukum, melaporkan kelompok-kelompok yang hari ini tengah berkuar-kuarnya dengan kembali isu ijazah palsu ini digoreng. Pak Jokowi kemudian melaporkan mereka di Polda Metro Jaya. Ini sesungguhnya yang kita nanti-nantikan. Saya secara pribadi menantikan hal ini dan mengapresiasi atas langkah hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi ini. Teman-teman sekalian, ini terlepas daripada apakah benar ijazah palsunya ijazah palsu atau ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu. Apakah kemudian palsu sebagaimana para kelompok yang telah mendalilkan, ataukah kemudian asli sebagaimana kemudian versi Pak Jokowinya. Tentu ini adalah momentum yang kita nantikan secara bersama. Momentum inilah yang sesungguhnya setelah 1 dekade gitu, pasca 2 periode Pak Jokowi berkuasa sebagai seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia, inilah saatnya kita menantikan bagaimana hasil final daripada ijazah palsu itu. Ini akan sebagaimana kemudian biasanya pada persoalan-persoalan yang disidangkan berkaitan dengan ijazah palsu ini juga gitu, akan memiliki hasil yang sama memang pada umumnya, karena beban pembuktian itu akan dibebankan kepada kelompok yang menuduh gitu. Nah, bahwa ketika kemudian mereka mendalilkan tentang ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu, maka mereka memiliki beban untuk melakukan pembuktian itu. Ini persoalan yang kemudian sebagaimana yang dialami oleh Bambang Tri dan rekan-rekan yang lainnya gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, ini yang kita nantikan dan kemudian kita harapkan pula daripada proses persidangan kita. Semoga kemudian persidangan ini tidak sebagaimana persidangan yang lalu-lalu misalnya.
persidangan yang hanya saja membebankan proses pembuktian itu hanya pada kelompok yang menuduh itu. Misalnya hari ini yang dilaporkan itu adalah, kita sebut saja misalnya, kuasa hukum Pak Jokowi itu mengatakan bahwa inisialnya ada RS, yang kita tahu secara bersama RS itu artinya Roy Suryo gitu kan. Mereka yang kemudian hari ini berkuar-kuar melalui media gitu, televisi, mereka berpendapat dan berdalih terkait dengan hal itu. Ada juga lagi salah satu ahli digital forensik gitu, ada Dokter Tifa dan lain seterusnya dan lain seterusnya. Nah, pada persidangan hari ini saya secara pribadi itu mengharapkan kemudian semoga persidangan ini berbeda dengan yang lainnya. Walaupun secara teoritis memang yang menuduh itulah yang punya beban pembuktian, tetapi ini berkaitan dengan moral misalnya. Moral seorang pemimpin, mantan presiden republik yang paling besar ini gitu loh. Agar kemudian meyakinkan masyarakat se-Nusantara ini dari Sabang hingga sampai Merauke ini atas keaslian daripada ijazahnya presidennya gitu. Maka kita mintakan agar kemudian sistem pembuktiannya memang mesti harus, ya yuk come on, ini saatnya Pak Jokowi menunjukkan kepada publik bahwa ini loh ijazah asli yang dimiliki oleh saya, yang kemudian didalilkan oleh kelompok-kelompok itu bahwa adalah palsu. Saya menunjukkan tentang keasliannya di persidangan ini. Agar apa? Agar ditonton oleh bangsa Indonesia, agar disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini adalah legalitas keasliannya. Dan saya bersumpah di hadapan majelis yang mulia ini bahwa saya tidaklah sedang bermain pada ranah kepalsuan, apalagi membohongi masyarakat se-Indonesia. Nah, momentum ini adalah momentum yang kita nanti-nantikan agar Pak Jokowi secara dan dengan keberaniannya dan dengan prinsipnya yang sudah dengan gagah mengambil sikap untuk menempuh jalur hukum ini, semoga saja bisa membuktikan keabsahan, kesohihan daripada ijazah yang dimilikinya. Jadi kita tidak hanya menginginkan sistem pembuktian dibuktikan oleh para pendalih saja, misalnya para Roy Suryo misalnya dengan rekan-rekannya Dokter Tirta, Dokter Tifa, mohon maaf ya, Dokter Tifa dan lainnya misalnya, tetapi juga kemudian Pak Jokowi pun juga mesti harus dimintakan untuk membuktikan tentang keaslian. Apa gunanya itu? Gunanya adalah agar persoalan ini tidaklah kembali diulangkan pada kemudian hari, tetapi kemudian pada persidangan ini menjadi akhir daripada perdebatan panjang berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan ijazah palsunya Pak Jokowi ini. Jadi ini adalah satu harapan yang kita inginkan. Kok begitu ketika ada fenomena politik, persoalan politik yang kemudian ada keterlibatan Pak Jokowi, maka akan kembali lagi dinyanyikan ijazah palsu misalnya. Nah, ijazahnya Pak Jokowi atau identitas pendidikan Pak Jokowi ini akan selalu dipertanyakan di kemudian hari dan akan selalu digaung-gaungkan di kemudian hari ketika fenomena-fenomena politik itu selalu bersinggungan, selalu berkaitan dengan Pak Jokowi di sana. Dan saya meyakini akan hal itu. Ya, kita lihat saja betapa kemudian nyanyian tentang ijazah palsu ini dinyanyikan sepanjang Pak Jokowi setelah 2 periodenya berkuasa, gitu ya, sepanjang 2 periode berkuasa, dan setelahnya kita menyaksikan betapa kemudian nyanyian ijazah palsu, skripsi palsu, ketidaksohihan pendidikannya Pak Jokowi ini selalu dinyanyikan. Sesungguhnya teman-teman sekalian, persidangan kali ini tentulah kita harapkan secara bersama. Agar apa? Agar persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan mantan kepala negara kita, mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kita. Ya, apakah akan berakhir pada persidangan ini ataukah kemudian akan dilanjutkan kembali. Jadi persidangan ini amatlah persidangan yang kita nanti-nantikan. Ya, karena ini akan tentang apakah menghentikan isu ijazah palsukah ataukah kemudian akan berlanjut kembali. Jadi kita harapkan semoga persidangan ini kemudian fair di dalam konteks pembuktiannya. Pihak pendalih kemudian membuktikan tentang langkah-langkah
akademik yang sudah mereka tempuh sepanjang ini, dan kemudian kita harapkan Pak Jokowi membuktikannya ya secara berani, secara gagah di hadapan pengadilan, agarlah untuk tidak saja meyakinkan kelompok yang menggugatnya, melainkan pula kemudian meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan kesohihan ijazah yang dimilikinya. Pak Jokowi mesti harus dengan gagah dan berani menyatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia di hadapan persidangan bahwa ia memiliki kesohihan pendidikan. UGM tidak hanya saja menjadi lembaga yang didalilkan, lembaga yang diframingkan bahwa ia berasal dari sana, tetapi beliau juga akan membuktikan bahwa UGM adalah tempat di mana dia berpijak untuk menempuh pendidikannya. Ya, kita harapkan semoga kemudian Pak Jokowi bisa dengan gagah-gagahnya membuktikan kebenarannya di hadapan majelis yang mulia dan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita mintakan semoga persidangan kali ini menjadi persidangan yang terbuka untuk disaksikan oleh semua 280 juta masyarakat Indonesia. Kita nantikan hal itu. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagaimana pendapat Anda berkaitan dengan fenomena ini? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.